Perkenalkan, aku Nana Handini dari kelompok bagian bab 2. Intelektualitas serta religiusitas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat berdirinya Muhammadiyah, ada faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Menurut Jindar Tamimi, ada 2 faktor. Yang pertama berkaitan langsung dengan perjalanan biografi pribadi Ahmad Dahlan, dan yang kedua ada kondisi internal yang menyangkut implementasi Islam di Indonesia dan kondisi eksternal yang menyangkut pengaruh asing. Saifullah juga menyebutkan ada 4 faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, aspirasi pendiri yakni Ahmad Dahlan, dan yang kedua, realitas sosio-agama di Indonesia. Ketiga, faktor realitas sosio-pendidikan di Indonesia, serta yang terakhir, faktor realitas politik Islam Hindia Belanda. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu saja mendirikan Muhammadiyah tidak secara kebetulan, namun ia didorong oleh aspirasinya sendiri tentang masa depan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada fase saat menunaikan ibadah haji yang pertama. Kiai Haji Ahmad Dahlan masih berusia 20 tahun. Motivasinya tersebut yaitu didorong untuk upaya peningkatan spiritual pribadinya sendiri dengan cara menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Fase kedua, saat menunaikan ibadah haji yang kedua, Ahmad Dahlan memasuki usia 34 tahun. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperdalam Islam lebih dalam lagi. Kemudian ia memutuskan untuk bermukim di Mekah selama 20 bulan. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca karya tokoh pembaharu Islam kontemporer dari Timur Tengah. Nah, dari situlah Ahmad Dahlan juga menelaah kitab-kitab tersebut. Dia menggunakan metode perbandingan dengan mendiskusikannya dengan ulama lokal serta ulama internasional. Kemudian ada tokoh Islam perubahan kontemporer yang pernah diajak diskusi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Rashid Ridho, seorang tokoh pembaharu Islam ternama pada kala itu. Dan Ahmad Dahlan berdiskusi dengan Ridho waktu itu sedang berada di Mekah, dan pertemuannya tersebut karena keponakan Ahmad Dahlan sendiri. Kali ini aku mau melanjutkan penjelasan teman aku. Intelektualitas dan religiusitas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk keluar dari krisis yang melanda dunia Islam, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Pemahaman terhadap kedua sumber ajaran Islam ini, menurut Ahmad Dahlan, penggunaan akal dan hati menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dengan cara demikian akan ditemukan Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan obsesinya tentang masa depan Islam Indonesia, Ahmad Dahlan melakukan berbagai hal. Yang pertama, rekonstruksi menyeluruh atas masyarakat Islam Indonesia, kemudian fokus pada etos kerja, dan yang terakhir, fokus pada keilmuan sampai metodologi pemahaman Islam yang tepat. Ahmad Dahlan menggunakan 2 metodologi. Yang pertama yaitu rasional. Rasional adalah menelaah sumber utama ajaran Islam dengan kebebasan akal pikiran dan kejernihan akal nurani. Yang kedua fungsional. Fungsional ini dalam konteks pemahaman Ahmad Dahlan adalah keharusan merumuskan pemahaman ke dalam bentuk aksi sosial. Artinya, pemahaman ayat-ayat Al-Quran harus bisa mentransformasikan kondisi real masyarakat agar menjadi lebih baik. Risalah Islam memberikan pedoman kepada
diberi nama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah merupakan alat semata yang dirasa sangat efektif untuk menerjemahkan dan membumikan ajaran Islam kepada masyarakat. Ahmad Dahlan ingin menggembirakan umat Islam Indonesia untuk beramal dan berbakti sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan adalah sistem model barat dan pesantren. Melalui model pendidikan ini, umat Islam tidak hanya mempunyai girah keislaman, tetapi juga wawasan kontemporer. Ahmad Dahlan juga mempunyai perhatian khusus tentang masa depan wanita. Dalam hal ini, menurut Ahmad Dahlan, wanita harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memasuki dunia pendidikan. Dalam memahami sumber ajaran Islam, Ahmad Dahlan mengajukan metode pemahaman yang rasional fungsional. Untuk keperluan ini digunakanlah akal pikiran yang bebas dan jernih. Dalam perspektif pemahaman ini, pemahaman terhadap ayat Al-Quran tidak sekedar pada tataran kognitif, tetapi menuntut aktualisasi nyata sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang lebih baik. Dengan cara demikian, risalah Islam sebagai hudan dan rahmat lil alamin terjadi di dalam masyarakat. B. Realitas sosial agama di Indonesia. 1. Keberadaan umat Islam. Islam sebagai agama, ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang sebelumnya memang telah berkembang di Indonesia. Banyak praktek-praktek keagamaan yang tidak lagi didasarkan kepada sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbullah. Sebelum kehadiran Islam, penduduk Nusantara mempunyai 3 kepercayaan, yaitu dinamisme, animisme, dan totemisme. Dinamisme muncul dalam bentuk adanya kepercayaan bahwa setiap benda yang ada, seperti sungai yang mengalir, air bah, matahari, pohon beringin, gunung-gunung yang tinggi, dan sebagainya mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan animisme adalah kepercayaan tentang arwah nenek moyang. Adapun totemisme adalah kepercayaan tentang adanya orang yang telah meninggal yang kemudian menjelma menjadi harimau, babi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu diyakini sebagai penjelmaan orang yang baru meninggal dunia. Pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia sangat kental, khususnya masyarakat Jawa tempat Muhammadiyah didirikan. Dalam prakteknya, penganut Islam kejawen ini biasanya mengaku Islam, tetapi tidak menjalankan ritual-ritual Islam. Ritualnya cukup eling saja. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah sebenarnya bukan bersumber pada ajaran Islam. Bentuk khurafat misalnya mohon kepada yang bau rekso, sementara contoh bentuk bid'ah adalah selamat dengan kenduri dan tahlil yang menggunakan lafal Islam. Realitas sosio-agama yang dipraktekkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Realitas umat non-Islam. Di sini terdapat 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu Alwi Shihab dalam bukunya yang berjudul Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor yang menentukan lahirnya Muhammadiyah. Hal ini berawal ketika para penguasa Keraton Yogyakarta atas desakan pemerintah kolonial Belanda menyetujui pencabutan larangan
penginjilan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, Jawa, wilayah konsentrasi kebanyakan kaum muslim ini, terbuka bagi kegiatan misionaris Kristen. Poin kedua yaitu menjelang didirikannya Muhammadiyah, Islam Indonesia tengah mengalami krisis karena keterbelakangan para pemeluknya akibat sistem pendidikan yang statis. Baik kegiatan misi Kristen maupun organisasi yang tidak berbasis Islam tampak menempati posisi terdepan. Fenomena ini sebagian disebabkan oleh makin besarnya pengaruh lobi Kristen pemerintah kolonial yang bertujuan mengebiri peranan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaruh misi yang kian bertambah ini berhasil menempatkan agama Kristen dalam pusat kehidupan di Indonesia. Kaum muslim di Yogyakarta sangat merasakan gentingnya situasi di atas dan terpanggil untuk mendirikan sebuah organisasi yang akan membantu mengatasi situasi krisis tersebut. Secara perlahan namun pasti, misi Kristen berhasil, sedangkan pengaruh Islam makin merosot. Kaum muslim Yogyakarta merasa berkewajiban menghentikan atau setidaknya membatasi merebaknya misi-misi Kristen. Dan poin yang terakhir adalah berdirinya Muhammadiyah adalah perkembangan logis untuk menghadapi kegiatan misi Kristen yang diberi dukungan dan kekuatan luar biasa oleh para penguasa kolonial Belanda. Kristen pada umumnya dianggap sedang bersaing dengan Islam yang menguasai Indonesia. Mengutip yang dikatakan Addison, gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia selama 400 tahun bisa dianggap sebagai satu pertarungan antara Kristen dan Islam. Untuk memperkuat pernyataan di atas, terdapat pernyataan yang dikatakan oleh Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa didirikannya Muhammadiyah salah satunya adalah untuk menghentikan misi Kristen di Indonesia. Ahmad Dahlan berkata, meskipun Islam tidak akan pernah lenyap dari muka bumi, kemungkinan Islam lenyap di Indonesia tetap terbuka. Pernyataan ini jelas dapat memberi kesan bahwa optimismenya tentang kekuatan nilai-nilai Islam di Jawa Tengah, umumnya telah digoyang keras oleh posisi misi Kristen yang semakin kuat. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ajeng Rahmawati Kusumaningrum, NIM L101900021 dari kelas A. Dan aku Nadia Kusmaabsari, NIM L1001924. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pendidikan yang disebut pertama ini mengajarkan studi keislaman tradisional, misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain. Studi ini banyak diminati orang-orang yang dalam kategori GERDS disebut dengan santri. Proses belajar mengajar di lembaga ini juga masih tradisional. Banyak alumni lembaga pendidikan ini memiliki pola pikir yang menjauh dari perkembangan modern. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Problem itu berkaitan dengan proses belajar mengajar kurikulum dan materi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, sistem yang dipakai masih menggunakan sorogan dan weton. Guru dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi. Sementara itu, pendidikan yang disebut kedua hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajaran sudah menggunakan metode modern. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial ini tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam pendidikan yang disebut terakhir ini adalah orang-orang yang dalam kategori GERDS disebut dengan abangan. Pendidikan barat ini dikelola pemerintah kolonial di Jawa. Dalam pendidikan ini, materi yang diajarkan seperti materi yang diajarkan di Eropa. Lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah ini disebut pendidikan umum. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan pendidikan sekolah umum pertama kali di Batavia pada tahun 1617. Namun dikhususkan bagi anak-anak Belanda. Sedangkan sekolah bagi anak-anak orang Jawa baru didirikan pada tahun 1849. Meski demikian, pada awal dibolehkannya orang Jawa memasuki pendidikan barat, dalam kenyataannya sangat sedikit sekali yang bisa masuk. Sedikitnya siswa dari orang Jawa ini karena persyaratan yang diajukan sulit dipenuhi. Misalnya, pemerintah kolonial
mempertimbangkan latar belakang keluarga calon murid, status sosial orang tua murid dalam masyarakat, keadaan lingkungan keluarga calon murid, uang sekolah, dan penguasaan bahasa Belanda. Pada tahun 1848, muncul gagasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan bagi pribumi. Para gubernur diinstruksikan untuk mendorong berdirinya sekolah-sekolah pribumi. Namun dalam prakteknya, sekolah-sekolah yang dibangun mayoritas dipenuhi oleh orang Eropa. Dan kalaupun ada yang lain, siswa-siswa itu berasal dari keluarga dengan latar belakang Kristen. Bahkan banyak lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan bekerja di kantor dan perkebunan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1864, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru tentang kebolehan putra-putri bupati untuk memasuki dunia pendidikan yang dikelola pemerintah. Kemudian diangkat pemilik sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi siswa-siswanya. Agar pengawasan ini bisa efektif, maka pada tahun 1867 dibentuk Departemen Khusus Pendidikan. Pada tahun 1864, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru tentang kebolehan putra-putri bupati untuk memasuki dunia pendidikan yang dikelola pemerintah. Kemudian diangkat pemilik sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi siswa-siswanya. Agar pengawasan ini bisa efektif, maka pada tahun 1967 dibentuk Departemen Khusus Pendidikan. Pada tahun 1871, kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentang pendidikan ditetapkan bahwa jumlah sekolah guru perlu ditambah. Sekolah tingkat dasar terutama ditujukan untuk mendidik putra-putri bangsawan. Jumlah sekolah dasar perlu ditambah pengajarannya dengan menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa Melayu. Pelajaran-pelajaran dasar yang diajarkan selain membaca dan menulis adalah berhitung, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, ilmu hayat, pertanian, menggambar, menyanyi, dan bahasa Belanda. Biaya sekolah dikurangi karena ada subsidi pemerintah, dan pendidikan ini bersifat sekuler, karena agama tidak diajarkan sebagai mata pelajaran pada sekolah pemerintah. Pada tahun 1989, pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan tentang pendidikan, khususnya setelah terjadinya pergantian penasihat urusan Islam dan pribumi di Indonesia, dari K.F. Hall ke Snok. Kebijakan Snok dalam persoalan pendidikan dapat dipilih menjadi dua, yaitu politik asosiasi dan juga politik etis. Politik asosiasi adalah bagian dari politik de-Islamisasi Belanda yang diciptakan oleh Snok, yang dilakukan dengan cara mendirikan banyak sekolah yang bertujuan menjauhkan siswa-siswa Muslim dari keyakinan agama Islam. Politik ini menyangkut penghubungan peradaban antara yang memerintah dan yang diperintah. Anak-anak Islam diberikan pendidikan barat yang menjauhkan mereka dari agamanya. Sehingga terlepas dari genggaman agama Islam, Snok yakin bahwa bila mana politik ini berhasil, tidak akan ada lagi yang menyusahkan pemerintah dalam hubungannya dengan kaum muslimin. Pada tahun 1914 didirikan HIS yang sebetulnya merupakan perubahan dari sekolah kelas 3, 4, dan 5. Pada tahun yang sama didirikan sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu MULO, dan sekolah guru yang disebut Normal School, yang menerima murid dari lulusan sekolah kelas sebelumnya yang lebih rendah tingkatnya. Berdiri pula sekolah lanjutan tingkat atas disebut dengan AMS, kemudian berdiri sekolah tinggi kedokteran, teknik, dan juga hukum. Seperti yang dituturkan oleh Umniyah Awardi yang merupakan murid langsung Ahmad Dahlan, bahwa Ahmad Dahlan mempunyai cita-cita pendidikan yang akan dibangun melahirkan ulama kiai yang maju, dan jangan mengenal lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah, atau dadio kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ulama yang maju adalah ulama yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, ulama harus melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan di samping ilmu agama yang dimiliki. Adapun yang dimaksud ungkapan bekerja untuk Muhammadiyah dalam pernyataan Ahmad Dahlan adalah bekerja untuk masyarakat luas, karena Muhammadiyah waktu itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat berdasarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zifadi, kelompok bab 2 bagian D, realitas politik Islam Hindia Belanda. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Saras Ayu Isya Beliona, NIM L 101930 kelas A.
Salah satu faktor penting dari latar historis kelahiran Muhammadiyah adalah realitas politik Islam Hindia Belanda. Dari tataran teoritis, politik Islam Hindia Belanda sebetulnya ingin menerapkan kebijakan netralitas terhadap agama, tidak memihak kepada agama tertentu, dan tidak memandang agama tertentu pula sebagai sesuatu yang berbahaya. Namun, dalam tataran realitas, netralitas yang didengungkan itu hanya omong kosong. Kebijakan netralitas itu hanya strategi semata untuk mengelabui umat Islam agar umat Islam bisa menerima kehadirannya sebagai penjajah. Hindia Belanda memiliki kepentingan untuk melanggengkan eksistensi kolonialismenya di Nusantara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menerapkan kebijakan-kebijakan politik yang dapat menurunkan semangat perlawanan yang diyakini bersumberkan dari ajaran, yakni ajaran Islam. Asumsi pemerintah kolonial tidak salah karena dalam tataran empiris, perlawanan penduduk terhadap kolonial seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lain-lain tidak lepas dari ajaran Islam. Dua periode dalam melihat politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama, periode sebelum kedatangan Snoek, dan kedua, periode setelah Snoek menjadi penasehat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Pada periode pertama, Belanda mempunyai prinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. Belanda memiliki dua strategi, yaitu Belanda memiliki kebijakan yang sifatnya membendung dan mengatasi berbagai kegiatan pengamalan ajaran Islam. Di antara pengalaman Islam yang dibatasi Belanda adalah ibadah haji. Tujuan dari pembatasan itu untuk mengurangi banyaknya orang Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Pembatasan itu harus dilakukan didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji diyakini sebagai sumber pusat perlawanan, sehingga semakin banyak yang pergi haji, maka sumber perlawanan semakin banyak. Meskipun mendapat kesulitan, namun tidak menjadi hambatan bagi umat Islam untuk menunaikan haji. Pelarangan Belanda terhadap umat Islam justru membuat kontraproduktif bagi Belanda sendiri, karena telah menjadi sumber pemicu perlawanan terhadap Belanda sendiri. Periode kedua, kebijakan pemerintah Belanda terhadap Islam banyak mengalami perubahan setelah penasihat urusan pribumi dijabat oleh Snoek. Kebijakan ini didasarkan atas pengalaman Snoek, terutama pengalaman dari kunjungannya ke Mekah. Dia menetap selama 7 bulan dari bulan Februari hingga Agustus 1885 dengan menyamar sebagai seorang Muslim bernama Abdul Ghaffar. Kebijakan Islam yang disarankan Hurgronje didasarkan atas 3 prinsip utama. Yang pertama adalah semua masalah ritual keagamaan, misalnya ibadah rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Prinsip kedua, bahwa sehubungan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalah dalam Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Diharapkan bahwa perlahan-lahan, sembari bersosiasi dengan orang Belanda, orang Indonesia akan menyadari keterbelakangan lembaga-lembaga sosial Islam milik mereka dan menuntut digantikannya lembaga itu dengan lembaga-lembaga sosial model Barat. Prinsip yang ketiga adalah, dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan pan-islamisme atau menyebabkan perlawanan politik menentang pemerintahan Belanda.
Kebijakan Islam yang disarankan Hurgronje didasarkan atas 3 prinsip utama. Yang pertama adalah semua masalah ritual keagamaan, misalnya ibadah rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Prinsip kedua, bahwa sehubungan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalah dalam Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Diharapkan bahwa perlahan-lahan, sembari bersosiasi dengan orang Belanda, orang Indonesia akan menyadari keterbelakangan lembaga-lembaga sosial Islam milik mereka dan menuntut digantikannya lembaga itu dengan lembaga-lembaga sosial model Barat. Prinsip yang ketiga adalah, dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan pan-islamisme atau menyebabkan perlawanan politik menentang pemerintahan Belanda. Visi SNOK mengenai Indonesia yang lebih baik, yakni yang bersosiasi dengan negara induk Belanda secara damai dan berjangka panjang, memperkuat visi mengenai perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang secara sosial dan kultural ditata menurut model Barat. Hurgronje menekankan pendidikan Barat terutama untuk para bangsawan dan kaum aristokrat Indonesia karena memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi. Kuatnya pengaruh Barat serta oposisi mereka yang rata bersih dari pengaruh Islam. Dalam observasi Hurgronje, sebagian besar rakyat lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dibandingkan dengan pengaruh Islam, dan kelompok bangsawan memiliki wewenang dan pengaruh yang lebih besar. Pandangan SNOK ini sangat berpengaruh dan menjadi alasan disediakannya berbagai fasilitas pendidikan dalam skala besar-besaran oleh pemerintah setelah setahun. Hurgronje menekankan pendidikan Barat terutama untuk para bangsawan dan kaum aristokrat Indonesia karena memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi. Kuatnya pengaruh Barat serta oposisi mereka yang rata bersih dari pengaruh Islam. Dalam observasi Hurgronje, sebagian besar rakyat lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dibandingkan dengan pengaruh Islam, dan kelompok bangsawan memiliki wewenang dan pengaruh yang lebih besar. Pandangan SNOK ini sangat berpengaruh dan menjadi alasan disediakannya berbagai fasilitas pendidikan dalam skala besar-besaran oleh pemerintah setelah setahun. Kebijakan Islam yang dirancang oleh SNOK juga menemukan banyak kegagalan, yaitu pandangan yang menyepelekan kemampuan Islam sebagai sebuah kekuatan yang dinamis dalam melakukan reformasi dan modernisasi diri. Pada saat itu, kebijakan yang dirancang Hurgronje, Indonesia mengalami perubahan sosial yang penting, yang tidak disebabkan oleh para penggagasnya atau merupakan hasil langsung dari sebuah perencanaan yang memunculkan sebuah kelompok kecil elit yang terdidik yang mampu menyuarakan frustasi massa. Yang membangkitkan Belanda adalah kelompok kecil elit yang dipengaruhi kebudayaan Barat ini, namun belakangan tampil sebagai pemimpin gerakan nasionalis yang sadar diri. Pemerintah kolonial Belanda harus menyerahkan pengelolaan bidang ini kepada sekolah-sekolah misi untuk mendukung program mereka. Hal di atas juga disebabkan oleh alasan lain yang mungkin tidak cukup kuat tetapi penting dicatat, yaitu terbatasnya dana pemerintah untuk bidang pendidikan.
Kaum muslimin bereaksi secara negatif terhadap penetrasi misi Kristen yang dibawa masuk melalui kerjasama antara pemerintah. Kaum muslim benar-benar merasa khawatir karena dapat mengakibatkan merosotnya pengaruh nilai-nilai Islam. Hal itu dipandang sebagai kebijakan yang bertentangan dengan semua konsepsi modern mengenai hubungan yang pas antara agama. Manifestasi nyata gerakan nasionalis ini adalah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini segera disusul oleh sebuah organisasi politik yang lebih merakyat dan berkecenderungan Islam yang kuat, yaitu Sarekat Islam. Hampir bersamaan dengan itu berdirinya pula Muhammadiyah. Sementara Budi Utomo membatasi kegiatannya pada bidang kebudayaan. Sarekat Islam memfokuskan kegiatan ekonomi dan politik, sementara itu Muhammadiyah memfokuskan upaya untuk mempertahankan Islam pada masa umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Mutiara Ardani Cahya. Dan saya Nabila Berliana Khair. Kelompok bab 2 bagian E ingin menjelaskan 5 langkah mewujudkan persiapan Muhammadiyah. Proses berdirinya Muhammadiyah melalui organisasi Budi Utomo, di mana Ahmad Dahlan belajar manajemen organisasi dan aktualisasi ajaran Islam. Kemudian Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat dengan 2 sistem pendidikan, yaitu sistem pesantren dan sistem pendidikan barat, hingga akhirnya menuju terbentuknya Muhammadiyah dengan 5 langkah berdirinya Muhammadiyah. Perjalanan Ahmad Dahlan untuk membangun organisasi Muhammadiyah melalui organisasi Budi Utomo. Ahmad Dahlan diterima dan bergabung sebagai penasihat agama di organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1911 Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Dan yang terakhir, Ahmad Dahlan melakukan 5 langkah persiapan mewujudkan organisasi Muhammadiyah. Perjalanan Ahmad Dahlan tidaklah mudah, tidak jauh dari pro kontra dari masyarakat sekitar. Di organisasi Budi Utomo, sasaran ini memperoleh ruang gerak yang luas, setidaknya pada 2 unsur yang mempengaruhi perubahan masyarakat dan negara, yang tercermin dalam kepengurusan Budi Utomo, yang kebanyakan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan guru-guru sekolah, yang mewarnai kedewasaan dan kecerdasan masyarakat yang kelak akan mewarnai jalannya pemerintahan. Juga melihat metodologi dalam menyampaikan ajaran Islam, Ahmad Dahlan diperkenankan mengajar Islam kepada siswa-siswa Quick School dengan metode baru dan waktunya setiap hari Sabtu sore. Poin ketiga yaitu Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat. Melalui lembaga pendidikan ini diharapkan melahirkan individu dengan basis keilmuan Islam mendalam seperti yang dimiliki produk pesantren dan basis keilmuan modern yang dimiliki produk lembaga pendidikan barat. Model sekolah yang baru didirikan Ahmad Dahlan ini mendapat reaksi minor dari masyarakat sekitar karena dianggap menyimpang dari pakem, bahkan menyimpang dari ajaran Islam yang selama ini berkembang di kalangan kaum muslim. Poin keempat yaitu berdirinya Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menyadari betul bahwa untuk merespon usulan tersebut diperlukan sumber daya manusia, sementara daya dukung yang dimiliki Ahmad Dahlan sangat tidak memadai. Untuk mengatasi kondisi objektif ini, Ahmad Dahlan melakukan 5 langkah sebagai persiapan untuk mewujudkan organisasi yang di kemudian hari diberi nama Muhammadiyah. Yang pertama, berdiskusi dengan guru Quick School, dan yang kedua, pertemuan dengan orang-orang terdekat. Ketiga, mengajukan permohonan kepada Hofbestur, dan keempat, mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Kelima, memproklamasikan berdirinya Muhammadiyah. 5 langkah mewujudkan persiapan Muhammadiyah. Langkah pertama Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budi Harjo dan Dwi Joswejo, guru Quick School di Government Jetis.
Hasil perbincangan dengan kedua guru dan tokoh Budi Utomo itu meliputi ada 6 hal. Pertama, siswa Quick School tidak boleh duduk dalam pengurus perkumpulan karena dilarang oleh inspektur kepala sekolah. Kedua, calon pengurus diambil dari orang-orang yang sudah dewasa. Ketiga, nama perkumpulan belum ada. Dan keempat, tujuannya juga belum ada. Kelima, tempat perkumpulannya adalah di Yogyakarta. Keenam, untuk merealisasikan sampai tuntas, Budi Utomo membantunya dengan syarat harus diusulkan atau dimintakan setidaknya oleh 7 orang anggota baru Budi Utomo. Untuk langkah kedua, Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang terdekat dan memikirkan bakal berdirinya organisasi tersebut. Agenda dalam pertemuan membahas tentang nama perkumpulan, maksud dan tujuan, serta tawaran siapa yang bersedia menjadi anggota. Untuk nama perkumpulan, Ahmad Dahlan memberi namanya Muhammadiyah. Dan langkah ketiga, Ahmad Dahlan dan ke-6 anggota baru Budi Utomo itu mengajukan permohonan kepada Hufdepstur Budi Utomo supaya mengusulkan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 18 November 1912, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, permohonan dikabulkan. Langkah keempat, Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus pertama kali guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Dalam rapat ini diputuskan bahwa proklamasi berdirinya Muhammadiyah bersifat terbuka untuk masyarakat umum. Terakhir, langkah kelima, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah yang dihadiri masyarakat umum, Sri Sultan Hamengkubuwono, serta pejabat lainnya yang diundang. Ahmad Dahlan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan surat Al-Fatihah, pembacaan surat izin sebagai legalitas berdirinya Muhammadiyah, dan ditutup dengan doa. Sebagai kata akhir dibacakan oleh Ahmad Dahlan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Hakim, NIM L1190053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi, NIM L1199314. Di sini kami akan mempresentasikan subbab F, tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya. Tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah mengalami 7 kali perubahan dalam redaksional, susunan bahasa dan istilah yang dipergunakan, tetapi ini tidak merubah substansi awal berdirinya Muhammadiyah. Pada rumusan pertama, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam Karisidenan Yogyakarta. Kemudian pada rumusan kedua terjadi setelah Muhammadiyah meluas ke berbagai daerah di luar kota Yogyakarta. Maka maksud dan tujuan Muhammadiyah harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi real Muhammadiyah, yaitu yang pertama, memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan yang kedua, memajukan dan mengembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Pada rumusan yang ketiga terjadi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dan rumusannya adalah sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan memang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka perkumpulan ini yang pertama hendak menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya. Yang kedua, hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum. Dan yang ketiga, hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada para anggotanya. Selanjutnya adalah rumusan yang keempat, di mana rumusannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan selanjutnya yaitu rumusan kelima.
Rumusan kelima ini diubah pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta tahun 1959. Perubahan ini hanya pada redaksional semata atas rumusan hasil Muktamar ke-31. Dari kata dapat mewujudkan menjadi terwujudnya, sehingga rumusan resminya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, rumusan ke-6. Rumusan ke-6 terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985. Pada tahun itu, Muhammadiyah harus merubah maksud dan tujuan serta asasnya. Oleh karena kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang kewajiban setiap ormas, baik agama maupun non-agama, untuk mencantumkan asas Pancasila. Adapun rumusan maksud dan tujuan hasil Muktamar ke-41 itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan selanjutnya yaitu rumusan ke-7. Rumusan ke-7 ini terjadi pada Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000. Muktamar ini mengembalikan Islam sebagai asas persyarikan Muhammadiyah seperti rumusan sebelumnya. Hanya saja, perubahan asas ini tidak dalam satu pasal tersendiri dalam anggaran dasar Muhammadiyah, melainkan dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2. Perubahan ini disebabkan oleh dicabutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 oleh MPR, dan ormas diperbolehkan untuk memilih asasnya sesuai dengan yang dikehendaki dengan catatan tidak bertentangan dengan dasar negara. Karena itu, rumusan dan maksud dan tujuan Muhammadiyah sekarang ini sama persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.